Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tentunya membuka dengan memuji Allah. Kita membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke majelis zikir, ke majelis ilmu, yang tentunya ini semuanya dengan pertolongan Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongannya maka kita tidak bisa menuju ke tempat ini, berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, ya. Sementara iblis telah berjanji untuk menghalangi orang untuk menuju surga. Berarti kira-kira bagaimana? Menuntut ilmu pasti akan dihalang-halangi, pasti akan banyak rintangan yang dibikin oleh syaitan, ya. Tipu muslihat, ya, yang dibikin oleh syaitan. Ya. Sehingga hadirnya kita di majelis ini adalah benar-benar nikmat dari Allah, karunia dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ucapkan ketika kita keluar dari rumah tadi, kita telah berserah diri kepada Allah agar diberi pertolongan untuk bisa menghadiri majelis ini dengan kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia, mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi apa? Pertolongan untuk bisa ikhlas, ya. Ikhlas dalam hadirnya kita, dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada kesempatan ini insyaallah dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mengambil faedah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk ke hadis yang ketujuh, ya. Hadis yang ketujuh berkata al-musannif rahimahullahu taala,
yakni Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sabi', hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah salasan. Nabi SAW menyatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna, maka kami mengatakan, liman ya Rasulullah? Qala lillahi azza wa jalla wa li kitabihi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, hadzal hadis kharrajahu Muslim min riwayati Suhail ibn Abi Salih an Atha ibn Yazid Al-Laitsi an Tamim Ad-Dari. Wa qad rawa an Suhail wa ghairuhu an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharrajahu At-Tirmidzi min hadza al-wajh. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan apa tidak? Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini. Kalau kita mencari dalam Sahih Bukhari, kita tidak akan dapatkan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari tidak mengeluarkan, tapi Imam Muslim mengeluarkannya. Berarti beliau di sini bersendirian, tidak bersama Imam Bukhari. Dan selain Imam Muslim juga meriwayatkan, sehingga ada syawahid untuk hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang para ulama menyebutkan keutamaannya, keagungannya. Nah, sangat penting karena kandungannya yang luar biasa, di mana Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah 3 kali. Apa artinya ad-dinun nasihah? Ya, ini kalau kita lihat dari sisi nahwunya, ad-dinu an-nasihah, kalau dari sisi nahwu itu mubtada khobar, tapi khobarnya itu ma'rifah. Biasanya khobar itu nakirah, ini ma'rifah. Ad-dinu an-nasihah. Para ulama mengatakan jika khobarnya itu apa? Ma'rifah sebagaimana mubtada'nya, maka dia memiliki makna hasr, membatasi, pembatasan. Sehingga kalau kita artikan, ya bagusnya kita katakan tidaklah agama itu kecuali nasihat. Tidaklah agama itu kecuali nasihat. Jadi seakan-akan agama ini cuma apa? Cuma nasihat saja. Jadi nasihat itu adalah bagian yang paling penting dalam agama. Agama ini seluruhnya nasihat. Karena Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Ini mirip dengan hadis yang susunannya kurang lebih sama, dari sisi mubtada khabarnya ma'rifah. Nabi bersabda dalam riwayat yang lainnya, al-hajju arafah, al-hajju arafah. Tidaklah haji kecuali wukuf di Arafah. Kita tahu bahwa haji apakah cuma wukuf di Arafah apa tidak? Tidak. Tapi kenapa Nabi mengatakan tidaklah haji kecuali wukuf? Untuk menunjukkan bahwa wukuf itu yang paling besar. Rukunnya haji yang besar, yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Meskipun sakit, orang kalau haji meskipun sakit dia harus wukuf. Seharusnya wukufnya itu setelah tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari, seharusnya begitu ya. Tapi karena sakit maka tidak harus seperti itu, karena dia sakit tapi tetap harus wukuf meskipun hanya mungkin 10 menit.
mungkin hanya 5 menit, tetap harus wukuf, baru kemudian dibawa lagi ke tempatnya misalnya. Karena sangat pentingnya apa? Wukuf dalam haji ya. Tapi sekarang sih alhamdulillah rumah sakitnya sudah di Arafah, sehingga sambil berbaring di rumah sakit dia sambil apa? Sambil wukuf. Tapi seandainya dia harus dirawat di luar Arafah, maka dia harus didatangkan ke situ untuk kemudian dikembalikan ke tempatnya, meskipun hanya sebentar. Wajibnya itu sampai tenggelam matahari, tapi karena dia sakit dia tidak menjalankan yang wajib dan dia terkena dam. Tapi hajinya sah karena dia memenuhi rukunnya haji yang paling besar, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Nah, hadis ini kurang lebih seperti itu. Tidaklah agama itu kecuali nasihat. Apakah agama ini cuma nasihat? Tidak, tapi nasihat bagian yang sangat penting dalam agama kita. Tapi nasihat ini bukan nasihat sebagaimana yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Makanya saya agak susah juga mencari padanan katanya. Apa padanan katanya nasihat ini? Kalau dalam bahasa Indonesia, nasihat itu apa? Ya, nasihat itu dengan apa? Amalan apa nasihat itu? Amalan lesan, ya kan? Amalan lesan. Tetapi dalam agama kita, dalam syariat kita, atau dalam bahasa Arab, nasihat itu bukan hanya amalan lesan. Bukan hanya amalan lesan. Bisa dipahami? Jadi jangan diartikan atau difahami nasihat yang dimaksud di sini adalah nasihat dalam bahasa Indonesia. Bukan itu maksudnya. Meski itu bagian dari makna nasihat ini, tapi bukan hanya itu. Bukan hanya dengan lesan. Nasihat itu bukan hanya dengan lesan gitu ya. Jadi nasihat itu lebih umum dari nasihat dalam bahasa Indonesia, lebih luas maknanya daripada nasihat dalam bahasa Indonesia. Lebih dekat ke arah makna menunaikan hak dengan sempurna. Menunaikan hak dengan sempurna. Itu makna apa? Nasihat. Sehingga di sini kebalikannya apa? Kebalikannya berkhianat. Karena orang kalau tidak menunaikan hak biasanya dia berkhianat atau menipu. Kebalikannya di situ, ya. Atau dalam bahasa Arabnya ghish. Pernah dengar ghish? Ghish itu ya kalau jual beli dia itu curang. Nah, itu. Jadi nasihat ini kebalikan apa? Kurang lebih kebalikan curang gitulah. Di antaranya kebalikan curang. Jadi ini bukan nasihat yang ada dalam bahasa Indonesia secara keseluruhan, tidak. Meskipun nasihat dengan lesan masuk di dalamnya, tapi lebih luas daripada itu maknanya. Yang kembalinya kepada menunaikan apa? Hak. Tidaklah agama ini kecuali menunaikan hak gitu. Kecuali menunaikan hak. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Khattabi, dibawakan dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam. Qala Al-Khattabi, an-nasihah kalimah yu'abbar biha an jumlah hiya iradatul khair lil mansuh lahu. Nasihat itu kalimat yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan keinginan baik orang yang melakukannya kepada yang dinasehati. Orang yang melakukan nasihat itu adalah orang yang berkeinginan baik, menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan artinya dengan menunaikan apa? Menunaikan haknya. Dengan menunaikan haknya, karena dia ingin kebaikan, dia menginginkan kebaikan. Ya. Qala aslu nushi fil lughah al-khulus. Secara bahasa asalnya dari kalimat al-khulus yang artinya bersih, tidak ada kecurangan, ya, tidak ada khianat. Itu nasihat.
Kemudian yuqal dalam bahasa Arab dikatakan ya, nasahtu al-asl idza khallastuhu minasyam'i. Jadi dalam bahasa Arab itu bisa dipakai untuk mengungkapkan apa? Saya menasehati madu. Ada nggak dalam bahasa kita saya menasehati madu? Nggak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada. Saya menasehati apa? Madu. Artinya apa? Saya membersihkan madu dari kotoran-kotorannya. Jadi agama ini adalah tidak lain nasihat. Artinya agama ini tidak lain adalah menunaikan hak dan jauh dari kecurangan, jauh dari berkhianat. Kemudian para sahabat ingin rinciannya. Para sahabat pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa? Untuk siapa nasihat itu? Kemudian apa? Nabi menjawab, "Lillah," untuk Allah. Kemudian wali kitabihi, untuk kitabnya Allah. Kemudian wali rasulihi, untuk rasulnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, untuk penguasa, untuk pemerintah, untuk penguasa. Wa amatihim, dan untuk seluruh manusia. Jadi di sini nasihat itu adalah bagian yang sangat penting dalam agama. Bisa difahami sampai sini? Nasihat itu bagian yang sangat penting dalam agama. Tapi nasihat itu maksudnya apa? Iya, menunaikan hak, selalu menginginkan kebaikan, tidak ingin berkhianat, tidak ingin punya niat tidak baik. Niatnya selalu apa? Baik. Ingin menegakkan, ingin melakukan kebaikan. Selalu berkeinginan baik. Ya. Tidak ada maksud apa? Yang tidak baik. Ini bagian dari agama yang sangat penting. Kemudian untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk penguasa, serta untuk kaum muslimin secara umum. Jadi nasihat ini manfaatnya untuk siapa? Nasihat ini manfaatnya untuk siapa? Untuk yang melakukan nasihat atau untuk yang menerima? Ya kalau dalam bahasa Indonesia untuk yang menerima. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam agama kita ini bukan itu maksudnya. Justru kebanyakannya manfaatnya untuk yang melakukannya. Nasihat untuk Allah, itu kemaslahatannya untuk siapa? Untuk yang menasehati, untuk yang melakukan nasihat, gitu ya. Supaya jangan apa ya, jangan disalahpahami, karena susahnya di kalimatnya ini. Nasihat untuk Allah itu manfaatnya untuk yang melakukan nasihat. Allah tidak butuh apa? Tidak butuh apapun, tidak butuh apapun. Nasihat untuk kitab Allah manfaatnya untuk siapa? Ya sama, untuk yang melakukan nasihat. Nasihat untuk Rasul Nabi Muhammad SAW manfaatnya untuk siapa? Yang melakukan nasihat. Jadi ini melakukan nasihat tapi manfaatnya kembali kepada yang melakukannya, bukan kepada yang mendapatkan nasihat, bukan kepada yang mendapatkan nasihat. Nasihat untuk penguasa manfaatnya untuk siapa? Ini pun sebetulnya manfaatnya untuk yang melakukan nasihat ya. Meskipun ada juga manfaat untuk apa? Yang dinasehati ya. Tapi sebetulnya justru kemanfaatan yang paling besar untuk yang melakukan nasihat. Bukan maknanya nasihat itu adalah ngasih apa? Ngasih tausiah, bukan itu maksudnya.
tapi menegakkan nasihat untuk pemerintah, yaitu menjalankan hak-haknya pemerintah ditunaikan. Itu kemaslahatan untuk siapa? Untuk yang menegakkan nasihat. Untuk yang menegakkan nasihat. Meskipun pemerintah juga mendapatkan apa? Manfaat ya, dengan sebab itu. Kemudian nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk yang melakukan nasihat dan juga untuk yang mendapatkan nasihat. Sampai sini paham? Ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Nah, terus yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah itu apa? Yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah yaitu menunaikan kewajiban kepada Allah. Dikatakan oleh Abu Amr Ibnu Salah. Ini juga saya ambilkan dari kitab apa? Jamil Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, an-nasihah lillah, kata beliau, tauhiduhu wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalali wa tanzihu amma yudadduha wa yukhalifuha. Nasihat untuk Allah, agama ini adalah nasihat, artinya menegakkan kewajiban, menunaikan hak kewajiban kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan mentauhidkan Allah. Ini hak yang paling apa? Yang paling besar. Hak yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Hak manusia kepada Allah. Ya. Ketika Nabi SAW bersama sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, naik kendaraan, Nabi yang di depan, sahabat Mu'adz bin Jabal membonceng di belakangnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tawaduknya Nabi. Pakai kendaraan tapi masih mau memboncengkan orang. Dan kendaraannya waktu itu adalah apa? Keledai. Kendaraan yang paling sederhana. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya sahabat Mu'adz saja. Dan subhanallah, para ulama itu saking jelinya dan saking bersemangatnya dalam memberikan manfaat. Ada seorang ulama yang mengumpulkan riwayat-riwayat siapa saja sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Mandah. Beliau menyebutkan siapa saja sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Ini butuh penelitian apa tidak? Butuh penelitian, cari-cari hadis hanya untuk menyebutkan itu. Tapi di antara manfaatnya adalah mengetahui bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat tawadhu. Mau memboncengi sahabatnya, para sahabatnya, murid-muridnya, kan berarti boncengi muridnya. Dan Nabi kendaraannya bukan kendaraan yang harus mewah, kendaraannya keledai. Nah, dan ketika Nabi memboncengi sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi mengatakan, ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Dan apa hak hamba yang Allah telah mewajibkan dirinya untuk Allah tunaikan kepadanya? Beda ya, hak Allah dengan hak hamba. Kalau hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba adalah perintah dari Allah untuk dilakukan oleh hamba. Tapi kalau hak hamba yang ditunaikan oleh Allah itu atas perintah siapa? Nah, tidak ada perintah dari siapapun, Allah yang mewajibkan dirinya. Allah yang mewajibkan sendiri untuk menunaikan hak hambanya, karena keutamaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya ini, sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW
menjawab bahwa haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini hak Allah yang paling besar. Bisa diulangi? Apa tadi? Saya khawatir masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa hak Allah tadi? Beribadah kepada Allah, itu saja? Tidak. Bukan hanya beribadah kepada Allah, tidak cukup beribadah kepada Allah belum menjalankan hak Allah. Ada satu lagi, apa? Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Harus ada ini. Kalau baru beribadah kepada Allah belum menjalankan apa? Hak Allah, sampai dia meninggalkan kesyirikan, sampai dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Adapun hak hamba yang Allah wajibkan dirinya karena kebaikan Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa hambanya yang apa? Yang tidak menyekutukan Allah. Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya. Ya. Ini pentingnya apa? Tauhid. Dan tauhid ini adalah hak Allah yang paling besar, yang paling pertama. Dan inilah nasihat. Ya, agama adalah nasihat untuk Allah, artinya menunaikan kewajiban kepada Allah yang paling besar, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Abu Amr ibn Salah, dan juga wawasfuhu bisifatil kamal, dan menetapkan sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan dengan sifat yang sempurna, dan mensucikan Allah dari yang menyelisih kesempurnaannya. Bisa dipahami? Yang kedua, jadi yang pertama tauhid ibadah, yang kedua tauhid asma wa sifat. Itu hak Allah, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya. Dengan apa? Dengan menetapkan sifat untuk Allah, menetapkan untuk Allah sifat dari sifat-sifat yang Allah tetapkan, yang Allah beritakan, yang Nabi Muhammad SAW beritakan. Tapi dengan meyakini bahwa sifat-sifat yang Allah tetapkan itu semuanya adalah sifat yang sempurna. Paham? Semua sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya yang mulia, sifat-sifat itu semuanya sifat apa? Sifat sempurna. Tidak ada kekurangan dari berbagai sisi manapun, tidak ada kekurangan sama sekali. Kemudian tidak cukup hanya menetapkan sifat, tapi mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Gitu. Ini juga hak Allah yang paling besar. Bisa dipahami apa tidak ini? Kita sangat sayangkan ada kaum muslimin yang menjadikan ini sesuatu yang dianggap bertabrakan. Mensucikan dengan menetapkan dianggap bertabrakan, sehingga sebagian kaum muslimin inginnya mensucikan saja, ya, tapi tidak mau menetapkan, berlebih-lebihan dalam mensucikan, terus tidak mau menetapkan sifat. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, kelompok yang tidak mau menetapkan apa? Sifat, tidak mau menetapkan sifat Allah semuanya. Ada yang tidak mau menetapkan semuanya, ya, dalam rangka ingin mensucikan. Ada juga yang menetapkan sebagian, tapi menafikan yang sebagian, ya. Dianggapnya itu dalam rangka mensucikan. Padahal mensucikan itu tidak harus menafikan, mensucikan tidak harus meniadakan.
Kenapa? Karena Allah menetapkan dan Allah mensucikan. Berarti dua-duanya harus apa? Dua-duanya harus ditetapkan. Menetapkan ya harus, mensucikan ya harus. Jangan dikatakan sebagai sesuatu yang bertabrakan kemudian dipilih salah satunya. Ada yang berlebihan dalam mensucikan sampai tidak mau menetapkan. Itu ahlus sunnah atau bukan? Itu bukan ahlus sunnah. Ada juga yang menetapkan tapi tidak mau mensucikan. Akhirnya dia menetapkan sifat dan menganggap sifat itu sama dengan sifat makhluk. Karena itulah yang difahami katanya. Yang difahami oleh kami namanya sifat ini adalah sifat yang ada pada makhluk. Berarti sifat Allah sama dengan apa? Makhluk. Dia tidak tahu bahwa Allah menafikan kesamaan dengan makhluk. Dia mungkin akan mengajak kita apa? Berdebat, mengatakan bukankah Allah memerintahkan kita untuk memahami ayatnya? Iya. Bukankah makna sifat ini berarti sifat yang ada pada makhluk? Maknanya iya. Betul, kalau maknanya iya. Tetapi apakah sama dengan sifat makhluk? Tidak. Kenapa? Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Maknanya kita faham, tapi kalau diserupakan dengan makhluk ini tidak boleh. Kita memang diperintah untuk memahami, iya. Tapi kita juga diperintah untuk mensucikan. Jangan menetapkan tapi tidak mau mensucikan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya prinsip yang sangat agung. Al-asl al-azim. Prinsip yang sangat agung yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Karena ini berkaitan dengan ma'rifatullah. Dan semua para rasul pasti mengajak umatnya untuk mengenal Allah, pasti. Dan al-asl al-azim, perkara yang paling agung yang berkaitan dengan ma'rifatullah adalah isbat as-sifat lillah atau isbat sifatul kamal lillah, menetapkan untuk Allah sifat yang sempurna. Dan apa? Wa tanzihu amala yaliqu bihi, dan mensucikan Allah dari hal yang tidak pantas. Ini prinsip yang yang agung, yang harus kita tunaikan dalam rangka menegakkan ad-dinun nasihah. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah adalah kita harus menetapkan sifat yang sempurna, bahwa semua sifat yang Allah tetapkan adalah sifat sempurna, dan bahwasannya Allah harus disucikan dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan apa? Dengan Allah, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Sampai sini bagaimana? Bisa difahami? Ya. Iya, menetapkan. Tapi kenapa menafikan? Kenapa dengan menafikan juga? Padahal Allah menyuruh untuk menetapkan. Sebagian ada yang menetapkan tapi cuma 7. Kemudian berkembang lagi jadi 20. Terus yang lainnya di mana? Dinafikan. Kenapa dinafikan? Karena tidak masuk akal. Jadi menetapkannya pakai akal. Padahal tidak boleh kita menetapkan sifat dengan akal. Dengan apa kita menetapkan sifat? Dengan wahyu. Kenapa harus dengan wahyu? Karena Allah itu ghaib, dan akal tidak akan sampai untuk mengetahui sifat Allah. Kenapa? Karena akal tidak sampai kepada yang ghaib. Ya. Di antara kelompok yang tadi dikatakan menetapkan sebagian sifat, menafikan sebagian sifat yang lainnya, mereka menetapkannya dengan apa? Dengan akal. Menetapkannya dengan akal dan menolak sifat-sifat yang lainnya juga dengan akal. Gitu. Iya. Tapi yang paling penting adalah difahami dulu kaidah tadi, yaitu apa? Menetapkan sifat yang sempurna dan mensucikan Allah dari yang tidak layak bagi Allah. Ini sesuatu yang tidak bertabrakan, bukan sesuatu yang bertabrakan, bahkan sesuatu yang yang berjalan bersama.
Tidak harus kalau menetapkan berarti tidak mensucikan, tidak harus. Karena ada sebagian anggapan mengatakan kalau kamu menetapkan sifat berarti kamu menyerupakan dengan makhluk. Tidak. Tidak harus seperti itu. Kenapa? Karena yang kita tetapkan sifat Al-Khaliq. Yang kita tetapkan itu sifat siapa? Sifat Al-Khaliq. Apakah Al-Khaliq sama dengan makhluk? Al-Khaliq ada zatnya apa tidak? Ada wujudnya apa tidak? Al-Khaliq ada wujudnya? Ada. Makhluk ada wujudnya? Ada. Apakah wujudnya sama? Tidak. Berarti sifatnya pasti beda. Sehingga setiap ada sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita jangan pernah berpikir sifat itu pada makhluk. Meskipun maknanya sama, jangan sampai kita memahaminya itu adalah sifat yang ada pada makhluk. Kenapa yang sedang kita bahas itu atau yang Allah beritakan itu sifatnya Al-Khaliq, bukan sifatnya makhluk. Yang sudah kita pahami semuanya bahwa Al-Khaliq pasti beda dengan makhluk. Kalau Al-Khaliq itu beda dengan makhluk, pasti seluruh sifat-sifatnya beda. Seluruh sifat-sifatnya beda. Kenapa? Karena zatnya juga beda dan sifat itu mengikuti apa? Mengikuti zat. Begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Dalam bahasa Arab, ya. Misalnya Allah, contoh ya. Ini sifat yang pasti ditolak oleh orang yang menetapkan pakai akal. Orang yang menetapkan sifat pakai akal, mereka menolak semua sifat khobariyah. Sifat khobariyah itu sifat yang nggak boleh, yang akal nggak bisa nggak bisa menetapkan sama sekali. Jadi sifat-sifat Allah itu ada yang khobariyah, ada yang ma'nawiyah. Yang ma'nawiyah itu akal bisa ikut menetapkan, itu ma'nawiyah namanya. Yang khobariyah itu akal sama sekali tidak bisa ikut berperan sama sekali. Ya. Dan ahlu sunnah menetapkan dua-duanya. Yang khobariyah ya ditetapkan, yang ma'nawiyah juga ditetapkan. Nah, contoh yang khobariyah adalah sifat tangan. Allah menyatakan kepada iblis, ya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi engkau ya iblis, kenapa tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tangan siapa ini? Allah. Jangan langsung berpikir ke makhluk, pasti salah. Tapi yad itu dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah apa? Tangan. Ya. Dan di sini menunjukkan Allah memiliki sifat tangan dan kita menetapkan tangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengharuskan tangan itu berarti seperti makhluk, bahkan sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak. Itu namanya sifat khobariyah. Kalau tidak ada berita dari ayat, kalau tidak ada berita bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, ya, kalau tidak ada berita bahwa Allah memiliki tangan, maka tidak akan pernah bisa akal untuk menetapkannya sama sekali. Berbeda dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah meskipun tanpa ayat kita bisa ikut menetapkannya setelah kita tahu bahwa itu adalah sifat Allah. Misalnya Allah dikatakan dalam Al-Quran memiliki sifat ilmu, berilmu, maha tahu. Ya. Dari mana kita menetapkan Allah maha tahu? Dari ayat yang menunjukkan apa? Allah mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui, berarti Allah punya ilmu. Dengan apa kita menetapkannya? Dengan ayat tadi. Tapi kita bisa menetapkannya bukan dengan ayat itu. Kita bisa menetapkannya dengan nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu menunjukkan sifat hayah. Al-Hayah itu artinya hidup. Kita bisa menetapkan sifat ilmu dari nama Allah
yang maha hidup. Ada kaitannya apa tidak? Ada, pakai akal. Bisa pakai akal. Bagaimana? Allah itu Al-Hayyu, menunjukkan Allah maha hidup, dan hidupnya Allah hidup yang sempurna, dan tidak mungkin hidup yang sempurna kecuali punya ilmu. Kalau hidup yang sempurna kok tidak punya ilmu, maka tidak mungkin. Dari mana kita menetapkannya? Pakai akal. Ini namanya sifat ma'nawiyah. Ini contoh saja. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan dua-duanya, tapi sebagian kelompok mengatakan yang ini ditetapkan, yang ma'nawiyah, yang khobariyah apa? Tidak, katanya, karena tidak masuk akal. Padahal menetapkan sifat itu bukan dengan apa? Bukan dengan akal, ya, tapi dengan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, tapi kalau kamu menetapkan Allah punya tangan, berarti kamu menyerupakan dengan makhluk. Kita katakan tidak harus. Jangankan Allah, makhluk saja, antara makhluk dengan makhluk, manusia punya tangan, monyet punya tangan, apa harus sama? Tidak. Maukah manusia, kita katakan, atau orang tadi misalnya mengatakan kalau kamu menetapkan tangan bagi Allah berarti kamu menyerupakan dengan makhluk, maukah saya bilang kepada dia kalau begitu tangan kamu sama dengan tangan monyet? Mau apa tidak dia? Tidak mau. Kenapa kamu mau memaksakan tangan Allah seperti makhluk, sementara kamu dipaksakan tangan kamu seperti monyet? Tidak mau gitu. Dan dalam bahasa Arab tangan itu ya macam-macam tangan. Kalau ini gelas kadang ada apanya? Ada cantelannya, ya, apa namanya? Cangkir itu ada cantelannya. Itu dalam bahasa Arab boleh saya katakan amsaktu al-kub yadal kub biyadi. Saya memegang tangan cangkir ini dengan tangan saya. Saya memegang tangan cangkir dengan tangan saya. Apakah tangannya sama? Tidak. Padahal sama-sama tangan, tapi tidak harus sama. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dan mensucikan, dan menetapkan itu tidak harus menyerupakan, tidak harus menyerupakan. Nah, ini kewajiban yang sangat besar, ya. Ini hak yang sangat besar. Jangan sampai Allah memberitakan kemudian kita menolak. Memang yang lebih tahu kita atau Allah tentang dirinya? Siapa yang lebih tahu? Allah lebih tahu. Bagaimana kemudian Allah memberitahu kita menolak? Kewajiban kita adalah sami'na, bukan wata'na di sini. Sami'na wa saddaqna. Sami'na wa saddaqna. Saya mendengar dan saya membenarkan beritamu ya Allah. Saya mendengar dan saya membenarkan semua yang engkau beritakan, dan saya mendengar dari Nabi Muhammad SAW dan saya benarkan semua yang diberitakan, dan tidak ada keserupaan antara sifat-sifat engkau dengan sifat-sifat makhluk gitu. Dan Allah hanya memberitakan apanya? Sifatnya dengan maknanya, tapi tidak memberitakan kayak apanya, enggak memberitakan. Makanya tidak boleh kita mencari tahu kayak apanya, dan tidak boleh menanyakan. Ya. Misalnya apa tadi, tangan, kayak apa tangannya, tidak boleh menanyakan itu. Dan tidak boleh mencari tahu, karena pasti tidak akan tahu. Karena itu ghaib. Dan Allah tidak memberitakan kayak apanya, hanya Allah memberitakan sifat dan maknanya. Oleh karena itu Imam Ahlus Sunnah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang istiwa, Allah memberitakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu istawa 'alal 'arsy, artinya Allah itu di atas arsy. Allah itu di atas arsy. Kemudian ada yang bertanya, ya Imam, atau kaifal istawa? Istawanya kayak apa? Di atasnya kayak apa? Maka Imam Malik mengatakan apa?
Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dalam bahasa Arab maklum. Orang yang belajar bahasa Arab akan tahu maknanya istiwa, difahami, yaitu artinya di atas. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Kenapa? Karena Allah memberitakan. Bagaimana kita menolak berita Allah? Kemudian apa? Wal kaifu majhul, dan kayak apanya itu tidak diketahui dan Allah tidak pernah memberi tahu, dan tidak pernah kita akan bisa tahu karena Allah tidak memberitahu. Maka kayak apanya tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kayak apa sifat Allah itu bid'ah. Jangan sekali-kali melakukan itu. Nah, karena kalau melakukan itu telah melakukan apa? Bid'ah. Menanyakan kayak apa sifat Allah itu bid'ah, tidak boleh. Iya. Maka ini apa namanya, hak Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menegakkan apa? An-nasihah lillah. Baik. Berikutnya termasuk nasihatillah dikatakan di sini adalah wa tajannubu ma'asihi wal qiyam bi ta'atihi. Nah, dan seterusnya. Dan seterusnya saya pikir tidak harus dibaca semuanya karena panjang, dan nanti ada nasihatillah dan nasihat di kitab ini, kita ambilkan faidah saja. Termasuk nasihat untuk Allah, agama ini adalah nasihat untuk Allah, adalah dengan kita menunaikan kewajiban kepada Allah dari sisi apa? Menjauhi maksiat. Tidak bermaksiat kepada Allah. Ini hak Allah yang harus ditunaikan. Dan juga menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nasihat untuk Allah, saya pikir sudah cukup. Kemudian wa nasihat li kitabihi, nasihat untuk kitab Allah. Kira-kira apa ini? Bisa bisa menangkap ya, kira-kira maknanya apa? Nasihat untuk kitab Allah. Artinya menunaikan haknya Al-Quran, menunaikan haknya Al-Quran. Ini kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menunaikan haknya Al-Quran. Bagaimana kita menunaikan haknya Al-Quran? Dengan pertama membacanya. Terus bagaimana membacanya? Asal baca atau membacanya dengan sebenar-benarnya? Membacanya dengan sebenar-benarnya, tidak asal-asalan. Yang belum bisa membaca ya belajar baca gitu. Supaya bacanya itu benar, karena Al-Quran itu ayat-ayat itu ada makhrajnya. Masing-masing huruf itu ada tempat keluarnya sendiri-sendiri. Masing-masing huruf ada tempat keluarnya sendiri-sendiri, atau tempat keluarnya sama tapi memiliki sifat yang beda. Memiliki sifat yang beda. Nah, ini tempat keluar dan sifat itu harus diterapkan ketika mengucapkannya gitu. Ketika mengucapkannya, sehingga tidak boleh asal-asalan membaca apa? Ayat. Tidak boleh asal-asalan baca ayat. Setiap orang melihat dirinya masing-masing ya, untuk apa? Memulai membacanya dengan benar. Ya kalau tidak bisa langsung sama guru, ya sekarang ada alat bantu lah, mungkin mendengarkan apa? Bacaan para qori misalnya untuk membantu ya. Tapi tentunya asalnya yang bagus adalah mengambil langsung dari lesannya gurunya. Apalagi surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah ini adalah rukunnya apa? Rukunnya sholat ya. Surat Al-Fatihah rukunnya sholat. Kalau membacanya sampai tidak benar dan merusak makna, maka sholatnya tidak sah. Bacanya tidak benar sampai ada huruf yang dihilangkan ya,
Ini juga bisa menyebabkan apa? Maknanya rusak. Kalau maknanya rusak, maka apa? Salatnya tidak sah. Maka Al-Fatihah ini harus belajar ini. Al-Fatihah harus belajar. Ya. Sehingga ya paling tidak apa makhrajnya sifatnya benar. Syukur-syukur apa lebih bagus dari itu. Ya. Kalau benar maka tidak ada bedanya orang Arab dengan orang Indonesia ketika mengucapkan. Tapi kalau tidak benar mungkin masih kelihatan, oh ini orang Bumiayu ini. Kelihatan huruf yang keluar itu apa? Makhrajnya, hurufnya, percakapannya, bahasanya Bumiayu, bahasanya Tegal misalnya, bahasanya Banyumas misalnya. Nah, ya. Ada medok-medoknya misalnya. Nah, ketika dia tepat, maka dia mengucapkannya sama dengan yang lainnya. Yang lainnya kalau juga tepat, ya. Tidak terbedakan, tidak lagi kelihatan mana yang Arab mana yang bukan Arab karena mengeluarkannya tepat. Ya. Ini diantaranya. Dikatakan dalam kitab ini, an-nasihah li kitabi adalah al-iman wa bihi wa ta'zimihi wa tanzihi wa tilawati haqqa tilawatih. Mengagungkannya, mensucikannya, membacanya dengan sebenar-benarnya. Dan tidak kalah penting wal wukuf ma'a awamirihi wa nawahi, dan juga menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan yang ada di dalamnya. Ya. Bukan hanya targetnya hafal, bukan hanya targetnya apa? Khatam. Bukan hanya itu targetnya. Tapi bagaimana targetnya membaca dan bisa mengamalkannya. Nah, wa tadabbur ayatihi, dan juga mentadaburi ayat-ayatnya. Dan tidak kalah penting, sangat penting, sampai Imam Ahmad untuk masalah ini beliau harus dipenjara oleh penguasa selama 3 kurun penguasa, berpindah-pindah penguasa sampai 3 kali beliau dipenjara untuk mempertahankan masalah ini. Yaitu apa? Meyakini Al-Quran kalamnya Allah dan bukan makhluk. Al-Quran itu kalamnya Allah dan bukan makhluk. Karena ada juga yang mengatakan Al-Quran kalam Allah, tapi maksudnya apa? Kalam yang diciptakan oleh Allah. Ada yang mengatakan apa? Al-Quran kalam Allah, ya, tapi maksudnya Al-Quran kalam Allah itu apa? Kalam yang diciptakan. Siapa yang mengatakan ini? Ya, kelompok Jahmiyah misalnya. Jahmiyah mengatakan ini karena Jahmiyah tadi tidak meyakini Allah berbicara. Jahmiyah tidak meyakini Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Padahal Allah memiliki sifat apa? Kalam, berbicara. Dan diantara manusia ada yang diajak bicara. Di antara para nabi dan para rasul ada yang diajak bicara. Ada 2 yang diajak bicara dari para rasul. Siapa? Nabi Musa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sama-sama mulia apa? Sejajar keutamaannya karena sama-sama diajak bicara oleh Allah? Tidak. Nabi kita Muhammad SAW lebih mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Khalilullah, di samping Kalimullah. Di samping Kalimullah, beliau Khalilnya Allah. Dan yang menjadi Khalilullah cuma ada 2. Yang disebut dengan Khalilullah cuma ada 2, Nabi Muhammad SAW dan bapaknya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim pun di bawahnya Nabi Muhammad keutamaannya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bukan kalimullah gitu. Ini keyakinan yang sangat penting, karena Imam Ahmad dengan sebab keyakinan, memperjuangkan keyakinan ini, dia sampai di penjara. Karena ini adalah prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah, turun dari Allah, munazzal min indillah, minhu bada', mulainya dari Allah. Al-Quran itu mulainya dari Allah.
Karena mulainya dari Allah, maka dikatakan kalamnya Allah. Karena kalamnya sesuatu itu siapa yang memulainya, kan begitu ya. Dari mana memulainya, maka dinisbahkanlah kepada dari sesuatu itu. Karena mulainya dari Allah, maka dikatakan kalam Allah. Meskipun kita baca, meskipun kita yang membaca, tetap Al-Quran itu kalam Allah. Meskipun kita yang menghafal, tetap yang kita hafal adalah kalam Allah. Meskipun kita tulis, yang kita tulis itu apa? Kalam Allah. Bukan kalamnya Jibril, bukan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Malaikat Jibril mendengar dari Allah, berarti itu kalamnya Allah. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkannya dari malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril yang mendapatkannya dari Allah, maka dikatakan itu kalam Allah, bukan kalamnya malaikat, bukan kalamnya malaikat Jibril. Dan meskipun Nabi Muhammad SAW mendengarnya dari malaikat Jibril, itu adalah kalamnya Allah, bukan kalamnya malaikat Jibril. Dan meskipun para sahabat mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW, itu kalamnya Allah, bukan kalamnya Nabi, bukan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beda antara Al-Quran dengan hadis Nabi, beda. Kalam Allah itu satu hurufnya, kalau dibaca setiap satu hurufnya itu memiliki nilai 10. Karena satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Beda dengan hadis. Hadis tidak ada keutamaan satu huruf nilainya 10, tidak, tapi ada keutamaan dari sisi menuntut ilmu, menghafalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian nanti dari apa? Bagian dari nasihat kepada Rasul. Paham ya? Sekarang kita menuju pada nasihat kepada apa? Rasul. Agama ini adalah nasihat untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kira-kira apa ini? Yaitu menunaikan kewajiban kepada Rasulullah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Abu Amr ibn Salah, wa nasihat li rasulihi qarib min dzalik. Nasihat untuk Rasulullah itu mirip dengan nasihat untuk kitab Allah, yaitu dengan mengagungkan Rasul, dengan memuliakan Rasul, dengan mencintai Rasulullah lebih dari cintanya kita kepada siapapun. Ini menegakkan nasihat untuk Rasul, dan dengan menghidupkan apa? Sunnahnya, dihidupkan sunnahnya ya. Karena sudah mulai banyak sunnah yang apa? Ditinggalkan ya. Maka yang ingin menegakkan agama sebagai nasihat untuk Rasulullah, sunnah ini apa? Dihidupkan. Dihidupkan. Meskipun hukumnya apa? Tidak wajib barangkali. Meskipun sunnah di sini bukan hanya sunnah yang tidak wajib, tapi seandainya pun tidak wajib, maka dihidupkan. Sebagian orang kan sekarang ketika tanya ini hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Oh berarti nggak usah, nggak apa-apa gitu. Harusnya apa? Oh ini sunnah, berarti kita hidupkan, kita hidupkan ya. Apalagi itu sunnah yang wajib, apalagi itu jalan yang wajib, apalagi itu adalah jalannya Rasulullah SAW yang wajib. Dan ketika kita menjalankan jalannya Rasulullah, menghidupkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita sendirian di suatu tempat, kita jangan merasa sendirian. Karena saat itu kita bersama dengan jalannya orang-orang yang mulia ya. Dan itulah siratal mustaqim yang selalu kita minta setiap hari ya. Kemudian apa lagi? Kita ihya sunnatihi wastinsyar ulumihi wa nashriha, menyebarkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau sunnah ini dihidupkan, masya Allah, kalau sunnah ini dihidupkan maka sangat luar biasa. Tapi sangat disayangkan, jangankan yang sunnah, yang wajib saja apa? Banyak yang meninggalkan. Contohnya sholat berjamaah, banyak nggak yang meninggalkan? Apa hukumnya sholat berjamaah? Wajib. Di masa Nabi SAW, di masanya Nabi Muhammad SAW, di masa para sahabat, yang tidak sholat berjamaah itu cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak sakit dia munafik ya, di masa itu.
Mereka faham bahwa sholat berjamaah itu apa? Sholat berjamaah itu wajib. Sampai pun yang sakit pun tetap berangkat meskipun harus dipapah. Bagaimana mereka memperhatikan sholat berjamaah? Yang sekarang sudah sebagian meremehkannya, bahkan sholatnya sendiri diremehkan, dianggap sebagai perkara yang apa? Ya, yang apa ya? Yang tidak punya nilai lah, nilainya paling terakhir. Iya, kegiatan yang paling akhir bahkan. Kalau diingatkan, ayo sholat dulu, nantilah belum selesai. Kapan selesainya? Sampai selesai semuanya baru sholat. Berarti urusan yang paling apa? Paling akhir. Bahwasanya dijadikan urusan paling akhir, padahal sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya. Kalau sudah datang waktunya, segera jalankan. Perkara yang paling besar, sholat itu perkara yang paling besar, kegiatan yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim. Jangan dikalahkan dengan urusan-urusan yang lainnya, kecuali mungkin ada hajah yang ada udzur, karena memang ada udzur untuk tidak berjamaah. Tapi kalau tidak ada udzur, cuma karena pekerjaan, setiap hari sholat zuhur jamaah sama asar karena pekerjaannya misalnya, ini tidak boleh ya. Nasallallahu salamah. Kemudian yang berikutnya, nasihat untuk siapa? Nasihat li aimatil muslimin. Tadi nasihat untuk Rasul juga ada nasihat yang penting, yaitu apa? Berakhlak dengan akhlaknya Rasul, beradab dengan adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk nasihat untuk Rasul. Kemudian nasihat untuk penguasa. Bagaimana nih kira-kira nasihat untuk penguasa? Ini penting ini. Banyak yang salah paham di sini. Gimana nih nasihat untuk penguasa, maksudnya apa? Bukan maksudnya menasihati dengan lesan semata, yaitu ya, tapi itu pun ada tata caranya. Menasihati penguasa dengan lesan artinya menasihati tapi dengan sembunyi. Jangankan penguasa yang punya kekuasaan, yang punya wibawa, yang ingin menjaga wibawanya. Kita saja kalau dinasihati di depan orang, kira-kira bagaimana? Bisa marah. Maka bagaimana penguasa? Nabi SAW mengatakan apa? Man arada an yansah di sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan menasihatinya dengan terang-terangan. Orang yang menasihati penguasa di atas mimbar, mengkritik penguasa di atas mimbar, menjelek-jelekan penguasa di atas mimbar, ini bukan menegakkan nasihat untuk penguasa, tapi ini berkhianat. Ghish namanya, curang, telah mencurangi pemerintah. Tidak menegakkan nasihat agama sebagai nasihat untuk penguasa. Kalau dia betul-betul ingin menasihati dengan lesan, maka jalankan sabda Nabi SAW apa? Secara apa? Sembunyi-sembunyi, tidak disebarluaskan. Menyebarluaskan kesalahan-kesalahan pemerintah, menyebarluaskan kekurangan-kekurangan pemerintah, ini bukan menegakkan nasihat untuk penguasa. Terus bagaimana nasihat untuk penguasa? Dikatakan di sini, wa nasihat li aimatil muslimin muawanatuhum 'alal haq. Mendukung program-program yang hak, mendukung kebijakan-kebijakan yang hak. Tapi nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah. Ya tidak harus. Ini kadang ada yang salah paham. Ini memahami ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya maka kafir. Terus apa? Berarti penguasa karena membuat hukum yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah. Misalnya apa? Hukum rambu-rambu lalu lintas, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah. Berarti apa? Kafir. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya itu tidak harus semua yang ada dalam Quran dan Sunnah, karena ada aturan-aturan yang sifatnya kebijakan untuk kemaslahatan. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka apa? Maka itu masuk ke dalam apa namanya? Kewajibannya harus kita
kita taati. Dan juga ini karena syubhat ya, harus saya sampaikan. Orang-orang yang menjelek-jelekan pemerintah dengan alasan ayat tadi. Ayat tadi itu berlaku untuk siapa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Berlaku untuk siapa? Untuk semuanya, bukan untuk hanya pemerintah. Jangan mengkafir-kafirkan pemerintah, dirinya sendiri juga dalam kehidupannya banyak tidak berhukum dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dia sendiri melanggar perintah Allah. Kalau melanggar perintah Allah, melanggar sunnah Nabi, itu namanya tidak berhukum dengan hukum Allah ya. Dan kalimat kafir di situ tidak harus keluar dari Islam, karena ada kufrun duna kufrin, ada kafir yang mengeluarkan, ada kafir yang tidak mengeluarkan. Maka di sini harus difahami, karena ini disalahfahami oleh orang yang tadi ya, ingin mengkafir-kafirkan pemerintah karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia sendiri dalam kehidupannya ya, jauh. Bahkan ketika dia mengkoar-koarkan apa, menjelek-jelekan pemerintah di depan umum, saat itu dia sedang tidak berhukum dengan hukum Allah. Saat itu dia, jadi dia bukan sedang mengingkari kemungkaran, dia sedang berbuat mungkar. Bisa dipahami ini? Ada orang anggapannya, saya lagi mengingkari kemungkaran. Kamu tidak mengingkari kemungkaran, kamu itu lagi berbuat mungkar. Dengan menjelek-jelekan pemerintah di depan umum ya, menyebar-nyebarkan kekurangan pemerintah sehingga menjatuhkan wibawa pemerintah, ini bukan mengingkari kemungkaran, itu sedang berbuat mungkar dan tidak menegakkan agama sebagai nasihat, tidak menegakkan agama sebagai nasihat ya. Karena termasuk dari bagian menegakkan agama sebagai nasihat adalah menghormati pemerintahnya, tidak menyebar-nyebarkan kekurangannya ya. Tapi agamanya kurang, Ustaz. Mana yang lebih bagus? Penguasa yang pandai dalam memimpin, cerdas dalam mengatur, memimpin, tapi agamanya kurang, dengan yang agamanya kuat tapi nggak bisa memimpin. Bagus yang mana kira-kira? Pilihannya cuma dua ini ya. Bagus yang mana? Bagus yang pandai memimpin, pandai mengatur, meskipun barangkali agamanya apa? Kurang, kekurangannya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak bisa memimpin, tidak punya kecerdasan untuk apa? Memimpin, itu madorotnya akan mengenai apa? Masyarakatnya. Ini fakih namanya, fikih yang harus difahami ya. Selama penguasa itu muslim dan pelanggarannya bukan mengeluarkan dari Islam, maka wajib untuk dihormati, wajib untuk ditaati, dan haram untuk menyebarkan kekurangannya, haram untuk mengatakan kejelekannya di depan apa? Di depan mimbar. Ini nasihat untuk penguasa. Manfaatnya untuk siapa? Manfaat nasihat untuk siapa ini? Untuk penguasa atau untuk kita? Atau untuk yang menegakkan nasihat? Untuk yang menegakkan nasihat. Penguasa sudah capek dia. Dengan amanahnya itu sudah berat. Kalau kita tidak mendukungnya, kalau kita tidak menegakkan nasihat untuk penguasa, yang akan menjadi korban adalah masyarakat. Kalau kita tidak menjalankan prinsip Ahlus Sunnah ini, yang akan mengalami musibah adalah seluruh apa? Masyarakat. Sudah menjadi apa? Menjadi pelajaran dalam sejarah negara-negara yang ada. Ketika masyarakatnya memberontak kepada penguasa, ketika masyarakatnya berani kepada penguasanya, tidak menghormati penguasanya, tidak mendoakan kebaikan untuk penguasanya, maka yang terjadi adalah apa? Kerusakan di mana-mana. Hidup yang tidak aman, hidup yang tidak tentram. Ya. Kita lihat bagaimana di negara-negara yang terjadi di dunia ini. Ya. Ya.
Meskipun ada kekurangannya, betul. Di sebuah negara ya, diceritakan bahwa di negara itu setiap hari ada orang yang didolimi oleh penguasanya. Setiap hari ada yang mati, didolimi. Akhirnya masyarakat memberontak, padahal dia penguasa muslim ya. Memberontak. Setelah memberontak, apa yang terjadi? Bukan setiap hari ada 1 orang, setiap hari ada 100 orang mati. Kira-kira memberontak lebih bagus apa tidak ini? Yang tadi cuma 1 menjadi 100. Maka ini hendaknya difahami oleh kaum muslimin. Bersabar dengan kekurangan ya. Yang namanya penguasa tentu ada kekurangannya. Jangankan menguasai negara yang wilayahnya luas, yang masyarakatnya berbeda-beda pendapatnya ya, punya ide yang berbeda-beda. Memimpin satu keluarga saja, kita bagaimana memimpin satu keluarga? Tidak ada kemungkaran di rumah. Ya, ini harus kita pahami di sini ya, bahwa nasihat kepada penguasa ini harus ditegakkan ya. Bukan membenarkan kesalahannya, tidak, tetapi tidak boleh mengingkari kemungkaran, menyebabkan kemungkaran yang lebih besar gitu. Ya. Bukan membenarkan kemungkarannya ya. Tapi kalau kita mengingkarinya dengan cara yang tidak benar, mengingkarinya dengan cara yang seenak kita, maka yang akan terjadi adalah kerusakan yang meluas gitu. Sehingga harus bersabar, mendoakan kebaikan, terus mentaatinya, terus menghormatinya, selama tidak melakukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam dengan nyata. Nasallallahu taufik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, hidayahnya kepada para penguasa kita dan penguasa pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, yang terakhir, masih ada waktu nggak? Masih ya. Adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Bagaimana ini? Nasihat untuk kaum muslimin secara umum bagaimana? Yang menunaikan haknya kaum muslimin, haknya kaum muslimin ditunaikan. Bagaimana haknya kaum muslimin? Di antaranya katakan ini irsyaduhum ila masalihihim wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum wa satru auratihim ya. Yaitu dengan memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan bimbingan ya, bimbingan untuk kemaslahatan, bukan hanya kemaslahatan yang berkaitan dengan agama, juga kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia ya. Selalu menjadi orang yang ingin memberikan bimbingan agar bermaslahat, agar menjadi orang yang bermaslahat, menjadikan sebab kemaslahatan ya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Selalu yang ada di benaknya adalah bagaimana saya untuk bermanfaat, saya bisa memberikan kemaslahatan, menjadi sebab kemaslahatan kepada kaum muslimin secara umum ya. Dan juga satru auratihim, menutup aib mereka, menutup aibnya kaum muslimin. Asalnya aibnya kaum muslimin itu ditutup, bukan disebarluaskan ya. Nah, kecuali kalau ada hajah ya. Kalau tidak disampaikan ini berbahaya, misalnya sudah banyak yang tertipu, misalnya sudah banyak yang terkena kejelekannya, maka saat itu harus kita sampaikan supaya yang lainnya tidak terkena ya. Kemudian juga di sini ada wa mujanabatul ghish wal hasad, menjauhi ghish, menjauhi hasad, menjauhi dengki. Ini dengki adalah tipu muslihat setan. Setan kenapa tidak mau sujud kepada iblis? Kenapa tidak mau sujud pada Nabi Adam? Karena dengki. Maka dengki ini akan ditanamkan oleh setan
Dengki ini akan ditanamkan oleh setan kepada manusia. Bukan hanya orang awamnya, para penuntut ilmunya juga. Sehingga karena dengkinya ya, sampai tidak mau bertanya kepada orang yang lebih tahu karena dia sudah punya dengki dulu pada dia. Kalau sama dia saya nggak mau. Padahal dia tahu dan kita tidak tahu, tapi karena ada dengki kemudian tidak mau bertanya. Padahal dia faham dan kita tidak faham misalnya. Ini akan ditanamkan kepada setan sifat dengki ini pada manusia. Nah, kemudian juga wa an yuhibbalahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa artinya ini? Mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Kira-kira maknanya apa? Jangan salah paham. Nanti kemudian perabotan rumahnya diberikan untuk kaum muslimin semua. Saya mencintai kaum muslimin seperti saya mencintai diri saya, maka mobil saya kasihkan, rumahnya saya kasihkan. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tidak sampai seperti itu. Kalau seperti itu kasihan. Ya, tidak sampai seperti itu karena di situ nanti ada kezaliman. Artinya apa? Kalau saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia senang, kalau itu dia dapatkan, dia pun senang. Ini kembali kepada sifat tidak ada hasad, tidak ada dengki. Ketika saudaranya mendapatkan sesuatu yang sesuatu ini bermanfaat dan kalau kita mendapatkannya juga kita senang, maka kita ikut apa? Kita ikut senang meskipun kita tidak mendapatkannya atau belum mendapatkannya. Ya. Nah, tapi kalau sudah tidak suka, kenapa yang dikasih dia? Kenapa yang dapat dia? Saya lebih pantas. Atau kemudian menginginkan agar hilang darinya. Membenci saja itu sudah hasad namanya. Membenci apa yang Allah berikan kepada saudara kita dari kebaikan itu sudah hasad. Apalagi kalau ingin apa? Kebaikan itu hilang darinya. Itu sudah sangat nampak hasadnya. Maka harus kita apa? Jauhi sifat hasad ini karena ini bertentangan dengan nasihat. Agama ini adalah nasihat untuk kaum muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan cara mencintai kaum muslimin apa yang dia mencintai untuk dirinya dan membenci apa yang akan mengenai kaum muslimin, sesuatu yang dia juga tidak suka dirinya terkena itu. Ya. Sebagian orang bukan hanya membenci, malah menyakiti. Harusnya dia tidak suka perbuatan itu terkena atau mengenai dirinya, tapi dia malah melakukan kepada orang lain. Ini tidak boleh. Menipu saudaranya, menipu orang lain, ya. Ini tidak boleh, ya. Sebagaimana dia juga tidak ingin ditipu, maka dia pun tidak boleh melakukannya. Dan seandainya dilakukan itu oleh orang lain kepada saudara kita, kita jangan ikut senang. Kita ikut marah, kita tidak terima ketika saudara kita disakiti. Bukan malah kita senang ketika saudara kita ditipu misalnya, kita tidak senang. Sebagaimana kita tidak senang itu terjadi pada diri kita. Nah, wa masyabaha dzalik, dan yang semisal dengan itu, intaha madzakarahu, ya, selesai apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah tentang nasihat. Agama ini adalah nasihat, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira cukup ya untuk pertemuan pagi hari ini atau siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang terjadi di majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.